Ada kembali bersama kami. Mas Alex, kita lanjutkan perbincangan kami. Tadi saya sempat menanyakan, sesungguhnya dari Kementerian Komdigi ini sudah berapa banyak data yang dimiliki dari konten-konten yang beresiko tinggi bagi anak, Mas Alex? Jadi begini Mbak Windy, ini saya ingin menjelaskan bahwa kami di Komdigi itu melakukan pengawasan terhadap konten digital secara keseluruhan dan berkala. Termasuk game online, media sosial, dan layanan interaktif lainnya. Nah, sehingga Komdigi tidak hanya melakukan pengkategorisasian risiko tinggi atau rendah kepada game, tetapi juga kepada produk, layanan, dan fitur. Ini berdasarkan ketentuan dari PP 17 tahun 2025 atau kami menyebutnya PP Tunas. Nah, dalam aturan PP Tunas ini tadi sebenarnya ada beberapa hal yang dijelaskan, sebenarnya sudah diatur juga dalam PP Tunas ini di pasal 5 terkait kategorisasi produk, layanan, dan fitur yang bisa dijadikan acuan untuk menyebut suatu produk, layanan, dan fitur itu berisiko tinggi. Itu ada tiga aspek risikonya. Itu misalnya potensi berkontak dengan orang lain yang tidak dikenal. Ini tadi seperti yang disampaikan Bang Pratama, bisa saja game itu hanya sebagai sarana, dari game itu kemudian dia berkomunikasi dan diajak keluar dari platform game untuk berkomunikasi di luar. Nah, sehingga ini dalam rangka pelindungan anak itu ketika tadi terkait PLF tadi, produk, layanan, dan fitur itu ada potensi anak berkontak dengan orang lain yang tidak dia kenal, itu kita kategorikan sebagai suatu PLF berisiko tinggi. Baik. Aspek risiko lainnya misalnya ada potensi terpapar pada konten pornografi, konten kekerasan tadi, kemudian konten berbahaya bagi keselamatan nyawa, konten lain yang tidak sesuai peruntukan untuk anak. Kemudian ada potensi eksploitasi anak sebagai konsumen. Kemudian potensi mengancam keamanan data pribadi anak. Potensi jika produk itu nantinya dapat menimbulkan adiksi, tadi disebutkan juga oleh Mas Iqbal. Kemudian ada potensi gangguan kesehatan psikologis anak dan ada potensi gangguan fisiologis anak. Nah, ini yang disebut sebagai aspek risiko utama nantinya yang kita gunakan untuk nanti mengkategorikan apakah suatu PLF itu berisiko tinggi atau berisiko rendah. Nah, untuk saat ini memang data itu belum ada kita punya, dan terkait khusus untuk tadi game, kita mengkategorikannya juga tadi berdasarkan usia, berdasarkan game rating system kita. Walaupun nanti baru berlaku di Januari 2026, tetapi Indonesia Game Rating System ini yang ditetapkan pada Oktober 2025 bulan lalu, ini menjadi juga sarana kita untuk meminta para penyelenggara sistem elektronik yang terkait game untuk melakukan upaya mendatakan atau memverifikasi layanan produk dia berada pada rating usia berapa gitu. Jadi ada pengelompokan di bawah 13, kemudian 13 ke atas, 16 ke atas, dan 18 ke atas. Itu yang kita atur saat ini. Demikian, Mbak. Mas Alex, dengan adanya yang beresiko tinggi tadi, lantas apa langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah? Apakah langsung akan dilakukannya pemblokiran? Jadi nantinya para penyelenggara sistem elektronik ini melakukan self-assessment terhadap produk, layanan, dan fitur mereka. Setelah ada self-assessment dari mereka, itu akan dilakukan verifikasi oleh Komdigi. Jadi kami dari Komdigi akan melakukan verifikasi terhadap self-assessment dari para penyelenggara sistem elektronik. Jika PSE ini melanggar atau belum memenuhi klasifikasi yang dilarang, ya klasifikasi yang ada yang ditentukan tadi, para PSE ini dilarang beroperasi di Indonesia sampai memenuhi ketentuan dari PP
tunas. Kalau sudah ada di Indonesia, mereka akan kita berikan surat teguran itu ya, sampai kepada pemutusan akses. Baik. Ya, Mas Pratama, apa yang disampaikan oleh Mas Alex ini apa bisa dikatakan bahwa ini memang penerapannya merupakan salah satu solusi terbaik, ataukah mungkin ini karena sifatnya darurat ada langkah-langkah lainnya yang sedianya bisa diambil oleh pemerintah? Ya, saya sangat setuju sekali sama Mas Dirjen, sahabat saya nih beliau, gitu tentang IGRS gitu. Memang pembuat game itu harus bisa mengetahui bahwa gamenya itu layaknya digunakan pada usia berapa gitu ya. Itu menurut saya cukup bagus lah untuk diterapkan di Indonesia begitu. Tetapi mungkin kalau ada additional lagi Mas Dirjen gitu, mungkin ada filtering juga itu nanti sistemnya mungkin bisa dibuat oleh Komdiki gitu, bahwa perlu ada monitoring juga gitu. Apakah penerapan IGRS itu dilakukan dengan baik begitu ya kan? Karena kan kalau kita ngomongin masalah orang main gitu, orang kan jadi sekarang pembatasan aksesnya itu kan agak susah untuk diatur. Misalkan dibatasi, oke, anak umur 13 tahun ke atas yang boleh main. Anak umur 9 tahun pengen main, dia udah pinter ngaku-ngaku ketika registrasi email dan lain-lain, dia ngakunya 18. Umurnya 18 tahun gitu, ya kan gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya pokok masalahnya itu adalah di literasi gitu. Bagaimana anak-anak Indonesia ini, anak-anak Gen Alpha ini gitu, mereka mendapatkan literasi yang cukup tentang bagaimana manipulasi internet itu bisa loh digunakan untuk radikalisme gitu. Bisa loh game-game itu digunakan untuk mempengaruhi orang supaya ikut radikal gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Tugasnya siapa? Ya pemerintah gitu. Termasuk juga Kementerian Pendidikan, ya kan? Karena sampai sekarang juga menurut saya belum ada kurikulum yang mengajarkan gitu bagaimana anak-anak ini bisa mengetahui konten-konten di media sosial, di internet itu, ketika konten-konten itu akan berpengaruh terhadap penetrasi radikalisme dalam diri anak tersebut gitu. Nah, ini yang menurut saya juga harus digalakkan gitu. Karena apa? Karena kalau kita hanya ngomongin, oh akan kita batasi nih gamenya nih, oh nanti akan kita blokir nih gitu, itu tidak menyelesaikan masalah gitu, karena orang pasti akan bisa ngakal-ngakalin. Dan ini penjahat-penjahat itu mereka udah pinter, mereka tuh sudah tahu bagaimana cara melakukan perekrutan dengan media-media yang sekarang ini dipakai oleh anak-anak Indonesia, gitu. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga sama. Mereka itu nggak kayak zaman dulu, oh kita harus jihad gitu, kita harus membuat website yang seolah-olah kita ini menjadi pejuang surga dan lain-lain. Udah nggak kayak gitu sekarang. Mereka itu tahu anak-anak ini sukanya main game, mereka masuk dari game online. Mereka tahu anak-anak ini suka main Discord, mereka masuk dari grup-grup Discord. Mereka tahu suka live music streaming gitu, mereka masuk dari sana. Komunikasinya kayak temen gitu, yang tadi Mas Iqbal bilang, semua orang bisa ngaku siapa saja di internet gitu ya kan. Nah, begitu mereka sudah ada klops gitu, baru diarahkan nanti ke arah radikalisme itu. Mbak Inang, kami ingin mengetahui apakah benar apa yang disebutkan oleh Mas Pratama tadi, bahwa ada pihak-pihak secara global ini kita berbicara bahwa ada yang memanfaatkan untuk berbuat tindakan jahat itu menggunakan media game itu. Oke, mungkin game itu adalah salah satu channel untuk membuat secara grup cult ya, kalau bisa dibilang cult, itu salah satunya mungkin emang dari Discord, dari media sosial lainnya. Cuman jangan menyalahkan salah satunya itu game aja, itu banyak caranya, dan menurut saya itu kan jatuhnya menjatuhkan ideologi tertentu terhadap kelompok tertentu ya. Dan ini juga balik lagi benar Bapak, untuk algoritma sendiri itu menentukan ya, kalau misalnya nonton kebanyakan konten negatif, ya layar itu akan menunjukkan sesuatu yang negatif terus, dan apalagi otak-otak anak yang emang vulnerable ya, emosional itu bakal lebih tersujas lagi untuk melakukan hal-hal yang negatif. Jadi menurut saya sendiri emang tontonan anak itu harus dibatasi dengan sesuai umurnya, dan film-film aja itu juga sesuai dengan umurnya, game sesuai dengan umurnya, dan itu sudah ada rating, even TV pun ada ratingnya ya. Betul. Untuk channel-channel tertentu gitu. Jadi menurut saya itu penting untuk rating dan IGRS tadi.
Dan juga menurut saya dari pihak sekolah sih, karena gamers tuh mungkin bercenderung tuh ada social anxiety atau bisa dilihat ada karakter-karakter antisosialnya. Mungkin dari guru BK-nya sendiri bisa melihat lah tanda-tanda seperti itu dan mungkin konseling tertentu gitu dari arah guru BK-nya. Ya, untuk saat ini game yang paling digandrungi ataupun yang sedang trending ini apa? Memang yang dikatakan itu adalah PUBG ya. PUBG itu salah satu game populer di dunia dan Indonesia itu bagusnya banyak prestasi sebenarnya. Dan ini prestasi itu sampai nggak cuma nasional, internasional. Indonesia tuh membawa nama baik yang sangat baik. Prestasinya bertahun-tahun dari gamenya baru ada itu sampai sekarang di game PUBG tersebut dan juga Mobile Legends dan banyak seperti prestasi tersebut dan dari atletnya nggak radikal. Iya, anak-anak itu tidak radikal dan memang mengerti gitu, mengerti secara psikologi kan juga ditetapin ya karena mereka atlet jatuhnya. Jadi emang ada tes psikolognya dulu, abis itu tes gamenya, jadi emang udah terpilih lah atlet-atlet tersebut. Kita tidak berbicara bahwa ada pihak-pihak yang tentunya ini adalah yang positif, ada prestasi di situ, tapi memang ada pihak-pihak yang memanfaatkan untuk melakukan radikalisme itu. Memang ada, karena itu tidak bisa di-avoid ya, namanya juga social media, channel pasti nggak semuanya positif, jadi ada pasti negatifnya juga, namun seperti yang kita tahu itu bisa dibatasi juga sebenarnya. Dan ini balik lagi ke pengawasan dari orang tuanya dan lingkungannya, apakah tadi seperti yang dikatakan juga dari keluarganya sendiri, apakah keluarganya itu care terhadap anak tersebut. Betul. Dan kalau misalnya care kan mungkin bisa lebih banyak family time-nya ya, jadi emang merasa terangkul dan merasa tersayangi, itu sih sebenarnya. Dan juga terpantau juga. Terpantau juga dan itu dari. Ya, Mas Iqbal, bisakah Anda bercerita seberapa resikonya ataupun berbahayanya bagi anak itu untuk bermain game online saat ini? Ya, kalau dalam proses kimiawi otak, orang yang bermain game itu keluar dopamin di otak. Kalau dopaminnya penuh, disinilah dia kehilangan rasionalnya. Oh, gitu. Akhirnya dia lebih mementingkan dirinya, nggak mau mandi. Kalau yang saya lihat faktanya kasusnya, nggak mau mandi, nggak mau makan, pakai pampers, main game, nggak mau keluar rumah, ada faktanya nggak mau merawat seperti diri, itu. ya itu ada. Karena apa? Dopamin memenuhi otak, terlalu banyak. Jadi untuk itu memang kata kuncinya mau apapun, mau film, mau sosmed, itu adalah keseimbangan lagi-lagi. Dan saya melihat tidak menggunakan istilah radikal, tetapi ini dalam kasus SMA 72 ini, saya melihat ini namanya frustasi agresi. Orang yang frustasi dengan lingkungan, mungkin korban bullying, korban perceraian, maka dia akan memunculkan agresi. Dan pemicunya adalah game tadi. Jadi perundungan ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dan perundungan sekarang juga bukan lagi fisik, bisa jadi di media sosial, bisa jadi menggunakan aplikasi game juga menjadi tempat perundungan yang mengerikan. Jadi saya melihat media sosial secara umum, bukan hanya game yang harus kita perhatikan, film, aplikasi, ya bahkan aplikasi banyak digunakan untuk jual diri, open BO misalnya, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jadi saya melihat ini harus ada proteksi, tetapi lagi-lagi kita harus mengedukasi karena dampak positifnya juga banyak, ya walaupun ada dampak negatifnya. Tetapi bagaimanapun yang namanya sesuatu yang berlebihan pasti berbahaya. Harus ada keseimbangan. Maka saya setuju tadi, olahraga wajib, pramuka dihidupkan, karang taruna. Kenapa? Orang sehat itu orang yang bergaul. Nah, kalau orang sudah tidak mau bergaul, dia muncul akhirnya nanti inspirasi-inspirasi yang dia dapat dari hasil renungan sendiri. Makanya menyakiti diri, keinginan bunuh diri itu juga didapati dari orang-orang yang tidak bersosialisasi. Iya, ini memang sangat berbahaya, bisa diartikan seperti itu. Mas Alex, mungkin Anda bisa mengatakan bagaimana pemerintah lantas mengambil langkah-langkah yang tercepat yang dibutuhkan saat ini dari pemerintah. Ditahan dulu, nanti kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.